Yo guys, balik lagi bareng Mimin di channel Alur Anime. Dan kali ini Mimin bakalan lanjutin kembali konten solo playing season ke-1, yang dimana kemarin Mimin sudah membuat bagian pertamanya dari episode 1 sampai 6. Kali ini Mimin bakalan lanjutin bagian keduanya, yaitu dari episode 7 sampai akhir, yaitu episode 12. Buat kalian yang belum menonton bagian pertamanya, kalian bisa tonton terlebih dahulu di channel Mimin, link di deskripsi atau di pojok kanan atas. Tujuannya agar kalian paham tentang alur ceritanya. Sebelum mulai jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah, karena target Mimin kali ini 100 subscriber sampai akhir Februari. Itu pun kalau bisa, kalau enggak ya jobu lah. Supaya tidak lebih lama lagi, ini dia ikan asin ikan sepat, mari kita sikat. Cerita dilanjut di sebuah tempat. Manajer Wo mendapat laporan terkait dungeon yang di episode sebelumnya terjadi. Bawahannya melapor terkait Hunter Rang D dan E yang selamat, dan orang yang terbunuh yaitu Hwang Dong-suk dan bawahannya. Sementara itu Sung Jin Wo kembali ke rumahnya sambil membawa oleh-oleh. Dia pun makan bersama adiknya. Jin A menanyakan keadaan kakaknya yang biasanya pulang penuh dengan luka, sekarang pulang dengan mulus. Kakakmu ini bukan kakakmu yang dulu deh. Mungkin saja karena anggota partinya yang kuat. Jin Wo yang mendengar itu langsung terdiam dengan minumannya yang menetes ke bawah. Dia pun mengingat kembali semua kejadian yang terjadi di dungeon, dan mereka kecewa karena mereka tidak ada perlawanan sama sekali. Dia pun meminum birnya dan muncul sebuah notifikasi pada sistem yang menguraikan zat beracun. Dia pun lalu pergi ke kamarnya sambil membawa satu kotak minumannya dan menyuruh Jin A untuk menghabiskan makanannya. Sun Jin Wo yang berada di kamarnya meminum beberapa alkohol dan anehnya dia tidak merasa mabuk sama sekali. Sementara itu sistem muncul dan memberi kesehatan dan panjang umur. Dia pun merasa harus memahami sistem lebih dalam. Dia pun tertidur dan terbangun saat Jin A memberitahu bahwa Yo Jin Ho menelponnya dan mengira kalau kakaknya terlalu banyak minum. Sun Jin Ho langsung mendatangi Jin Ho dan dia meminta untuk menemaninya masuk ke dungeon sebanyak 19 kali agar dirinya dapat menjadi ketua guild di perusahaan ayahnya. Sun Jin Wo menolaknya dan sempat ingin pergi, namun Jin Ho memaksanya sedikit lebih lama dan akan membayarnya sekitar 30 miliar setelah membereskan ke-19 dungeon tersebut. Anjing banyak cuk. Namun Jin Ho tetap menolaknya. Dengan wajah ketakutan, Jin Ho akan menjaga rahasia Sun Jin Wo sampai mati jika dia mau. Jin Ho lalu pergi tanpa banyak bicara. Di sebuah tempat seorang pria yang kita lihat di akhir episode 6 sedang membicarakan tentang balas dendamnya kepada Hunter yang selamat. Dia adalah Hwang Dong-suk. Dirinya mendapat kabar kalau kakaknya terbunuh di dungeon dan menargetkan Jin Ho dan Jin Wo. Namun karena ada suatu urusan, dia berharap kalau mereka tidak mati sebelum dirinya datang. Paginya Jin Wo bersama adiknya akan melakukan olahraga. Mereka pun lari bersama dan Jin Wo bertanya apa yang akan dia lakukan jika mendapat 30 miliar. Jin A pun menjawab mungkin untuk pengobatan ibunya dan biaya kuliah nantinya. Jin Wo pun menyuruhnya untuk menyusul. Sementara itu Jin Wo berlari cukup cepat. Saat beristirahat, dia melihat bahwa misi lari yang harusnya 10 km menjadi 11 km. Dia pun mencoba untuk push up dan benar saja angkanya pun bertambah. Dia kembali berlari saat Jin A sudah menyusulnya. Semua misi bertambah menjadi 2 kali lipat. Dan sistem tiba-tiba berubah, yang awalnya misi harian menjadi misi rahasia. Dia pun mengambil hadiah acak dan mendapatkan sebuah kunci menuju dungeon bernama Kastil Iblis. Dan saat dilihat bahwa dia bisa mendapatkan sebuah ramuan berupa Elixir of Life yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Dia pun mengunjungi ibunya di rumah sakit dan pergi keluar, yang lalu mengeluarkan kunci yang dia dapat. Sebuah gate berwarna merah pun muncul. Dia pun membuka gerbangnya dan masuk ke dalam. Terlihat sebuah dungeon dengan kobaran api yang menyelimuti seluruh tempat di sana. Dia pun dihadang oleh serigala dengan 3 kepala. Dia bernama Hell Gatekeeper Kerberus, atau kita sebut Kerberus. Jin Wo lalu menyerang Kerberus beberapa kali, namun tidak ada damage sedikit pun. Dia pun terkena gigitan dan membuat satu tangannya menghilang, serta terkena serangan lain hingga membuat darahnya menjadi setengah. Dia pun mencoba menghindari serangan, namun serangan itu terus mengenainya hingga darahnya sudah kurang dari setengah. Dia pun menggunakan sistem pemulihan yang membuat tangannya kembali lagi sambil menghindari serangan yang datang. Sepertinya hal itu tidak bekerja sama sekali. Darahnya tetap berkurang, bahkan kali ini sudah hampir di bawah 1000. Dia pun menendang dana di sekitar dan pergi bersembunyi sambil terdengar peringatan dari sistem. Dia pun sempat ingin keluar dengan batu yang dia dapat. Tiba-tiba Kerberus datang menemukannya sehingga membuat batu itu menghilang. Dan Jin Wo lagi-lagi harus pergi menjauh. Dia pun membuka shop dan membeli beberapa potion untuk menambah darahnya. Dia ingat dengan potion yang dia dapat dari Kasaka lalu meminumnya. Kerberus datang dan menggigit Sung Jin Wo, namun berhasil lepas. Efek penguatan Kerberus pun menghilang dan Jin Wo langsung menyerangnya.
Jinwo sempat tergigit dan menyisakan ratusan darah yang dia punya. Namun Jinwo terus menyerang salah satu mata Kerberus hingga akhirnya tewas karena efek racun yang Jinwo minum. Dia pun mendapat sebuah item yang memberitahu cara membuat ramuan kehidupan, dan untuk sekarang mungkin saja dia akan mati jika terus dilanjutkan. Dia pun lalu pergi keluar dari dungeon tersebut. Jinwo kembali ke rumah sakit untuk melihat ibunya. Sambil berkunjung, dia memahami tentang bahan-bahan untuk membuat ramuan kehidupan. Jinwo tahu lokasinya, namun levelnya yang sekarang sama saja dengan dia mencoba untuk bunuh diri. Dia pun bertekad untuk menjadi lebih kuat. Jinwo bertemu kembali dengan Jinho dan dia akhirnya menerima tawaran Jinho untuk membantunya menyelesaikan 19 kali masuk dungeon. Namun dengan syarat bahwa yang masuk dungeon adalah mereka berdua. Jinho bingung karena dungeon bisa dimasuki jika ada 8 orang anggota lainnya. Jinho pun menjelaskan untuk memakai metode seperti Huang Donsuk dan yang masuk tetap mereka berdua agar tidak ada korban jiwa di dalamnya. Sementara itu terlihat Chae-in sedang melakukan olahraga. Dia pun beristirahat dan menyadari ada yang mengawasinya. Seorang pria muncul dengan memberi sebuah kartu pengenal dari Yojin Guild, yang tidak lain adalah perusahaan milik ayah Jinho. Kita berpindah memperlihatkan seorang pria tua yang bersama Jinho. Dia adalah ayahnya. Ayahnya menceritakan mengenai dungeon yang merubah segalanya, dari mulai ekonomi sampai pembangunan, dan semua itu ada di bawah pemerintahan yang bernama Asosiasi Hunter, dan 5 guild besar yang memegang sebagian besar sumber daya gate. Ayahnya berniat membangun guild karena betapa pentingnya sumber daya yang ada di dalam gate untuk kegiatan sehari-hari. Berpindah ke Jinho yang sedang berolahraga, dia melihat sistem yang sepertinya sudah kembali ke misi harian normal. Setelah latihan, terlihat kalau levelnya sekarang berada di level 26, dan itu masih kurang untuk membuatnya kuat. Dia harus menambah level dengan cepat, namun cukup lama jika harus menunggu kabar dari Jinho. Dia awalnya berniat masuk ke zona penalti, namun memikirkan bagian terburuknya. Dia pun mengurungkan niatnya. Dari ponselnya dia mendapatkan notifikasi kalau sedang dibutuhkan hunter untuk masuk gate rank D. Berpindah ke tempat lain. Sekarang kita melihat Pachiwo dengan lengannya yang hilang. Dia pun mendapat notifikasi yang sama. Muridnya menanyakan kenapa tidak pensiun saja. Namun sebagai hunter, dia masih ingin membantu orang-orang meski tangannya hilang. Kita pun melihat keluarga Kim, dan dia memberitahu kalau akan melakukan penyerangan. Istrinya yang mendengar itu khawatir kalau dia harus segera berhenti jadi hunter. Berpindah ke guild, kita mendengar pembicaraan Yonho dan Choi Jong-in mengenai perusahaan Yojin untuk membuat guild sendiri dan mencoba merekrut hunter guild lain secara diam-diam. Berpindah lagi, Johe mendapat telepon dari ibunya yang khawatir kalau anaknya menjadi beban. Johe lalu menutup teleponnya, dan tiba-tiba muncul notifikasi yang sama seperti yang lain. Chae-in melaporkan tentang apa yang terjadi saat dia sedang latihan malamnya di sebuah bar. Yonho mengingat pembicaraan dengan Choi Jong-in mengenai Pulau Jeju yang membuat dirinya trauma. Dia berniat untuk melakukan raid kembali suatu saat nanti. Yonho mengingat kembali saat dirinya melihat teman lengesnya yaitu Eun Seok mati dan Byung-gu yang tidak kita ketahui kemana dia. Di sebuah tempat, seorang pria menyuruh seseorang untuk melakukan pembunuhan. Jinwo bersiap untuk pergi. Jin-a merasa aneh saat melihat kakaknya yang tidak mengambil cuti. Di jalan, Chiol bertemu dengan Sun Jinwo. Chiol merasa senang melihat kondisi Jinwo yang baik-baik saja dan terkejut saat melihat perubahan Jinwo dalam waktu 1 bulan. Mereka pun memiliki tujuan yang sama, yaitu panggilan asosiasi. Saat tiba, reuni pun kembali terjadi. 5 hunter yang selamat pun berkumpul. Namun pertemuan itu membuat mereka canggung karena merasa bersalah mengorbankan Jinwo untuk melarikan diri. Johe tidak menyangka melihat Jinwo yang benar-benar sudah berubah. Sebuah mobil hitam muncul dan keluar 3 orang yang sepertinya menjadi tahanan. Keluar juga seseorang dari dalam. Dia adalah Kang Tae-sik. Dia yang akan mengawasi para kriminal tersebut dengan tujuan mengurangi masa tahanan mereka. Kang Tae-sik sendiri dia adalah hunter rank B. Dia lalu datang dan menawarkan siapa untuk memimpin raid kali ini. Chiol meminta sekali lagi kepada Jinwo dan meminta maaf untuk kejadian gate di waktu sebelumnya. Mereka pun lalu masuk ke dalam. Di dalam dungeon, para kriminal itu benar-benar sangat brutal. Bahkan Chiol pun bingung mana yang monster sekarang. Jinwo membunuh beberapa goblin dan dipuji Chiol kalau dia sudah semakin kuat. Johe merasa tidak berguna karena Jinwo tidak terluka. Namun Jinwo tetap mengandalkan Johe. Mereka pun masuk lebih dalam dan berhenti saat melihat adanya 3 cabang. Kang Tae-sik dan para tahanannya mengambil jalur kanan. Jinwo merasakan adanya bos di jalur kiri. Dia, Johe, dan Chiol mengambil jalur kiri dan sisanya ke tengah. Jinwo dan Kang Tae-sik sempat saling bertatapan sebentar. Di jalur tengah, Kim dan temannya membunuh goblin dan sudah memutuskan saat penyerangan selesai dia ingin meminta maaf kepada Jinwo. Meskipun tidak dimaafkan, tapi itu tugas sebagai hunter. Di jalur lain, para tahanan seperti biasa melakukan pembunuhan terhadap goblin. Kang Tae-sik berbicara bagaimana kalau goblin itu adalah manusia dan kita melihat flashback yang kalau kalian ingat, pria yang muncul untuk membunuh seseorang di sana.
Dan saat itu dia bersama dengan Kang Tae-sik. Pria itu menyuruhnya untuk membunuh 3 tahanan yang sudah menyerang putrinya hingga bunuh diri, serta istrinya yang masuk rumah sakit karena shock. Karena tahanan itu adalah hunter yang dimana masa tahanannya akan dikurangi kalau mereka ikut penyerangan dungeon. Pria itu membayar Kang Tae-sik sebesar 3 miliar asal mereka dibunuh. Kang Tae-sik pun berbicara kepada mereka, dan dia akan membuat laporan kalau para tahanan dibunuh oleh ratusan goblin. Kim dan temannya menyusuri jalur yang mereka ambil dan ternyata tembus ke jalur Kang Tae-sik. Kim pun melihat para tahanan itu dibunuh. Karena rencana awal Kang Tae-sik gagal, dia pun berniat menyerang Kim dan temannya. Dari jalur Jinwo terdengar suara teriakan. Mendengar ada yang tidak beres, mereka pun bergegas melihatnya dan betapa terkejutnya saat melihat para tahanan yang sudah tewas. Terdengar suara napas Kim, dan saat Jinwo lihat, Kim sudah sekarat. Jinwo menyuruh Johe menyembuhkannya, namun itu percuma. Jinwo dengan nada kesal menyuruhnya untuk tetap hidup karena agar Jinwo bisa membencinya. Kim meminta maaf dengan apa yang terjadi. Awalnya dia ingin mengucapkan itu saat selesai penyerangan, namun takdir berkata lain. Kim yang sekarat akhirnya tewas. Dari atas Kang Tae-sik menyerang Johe, namun berhasil dihalangi oleh Jinwo. Dia awalnya ingin membuat skenario bahwa dirinya yang selamat. Chiyo lalu maju ke depan menggunakan pedangnya untuk melawan Kang Tae-sik. Dia meminta Johe menggunakan sihir babnya. Chiyo versus Kang Tae-sik pun terjadi. Namun Chiyo tak berdaya melawannya dan selalu terkena serangan hingga dia hampir terbunuh. Namun Chiyo menggunakan sihir apinya untuk membakar Kang Tae-sik, tapi itu tidak mempan kepadanya. Di saat-saat akhir yang dikira Chiyo akan tewas, Jinwo datang menahan serangan tersebut. Tae-sik yang kesal pun bertanya siapa dia. Jinwo dengan kerennya menjawab kalau dia rank E. Tae-sik merasa aneh dengan gerakannya yang cepat dan dia mengatakan kalau Jinwo menyembunyikan ranknya dan mengalami kebangkitan kedua. Chiul pun terkejut dan membicarakan tentang dungeon ganda yang terjadi saat itu. Tae-sik yang mendengar itu baru ingat kalau mereka pernah bertemu dan waktu itu Jinwo hanya memiliki angka 10. Jinwo bertanya mengapa dia membunuh Kim dan temannya. Tae-sik menjelaskan tentang permintaan pria yang waktu itu bersamanya, bahwa dia lebih senang menyiksa manusia daripada monster. Dengan wajah tersenyum dia menyerang Jinwo dengan cepat, namun Jinwo dengan mudah menahannya. Dia pun ikut menyerang balik, hingga membuat Chiul diam tak bergerak melihat Jinwo yang sudah berbeda dari sebelumnya. Kecepatan mereka setara, namun Jinwo masih kurangnya pengalaman. Jinwo pun terkena serangan yang bertubi-tubi. Jinwo lalu menyuruh Tae-sik untuk menurunkan hawa membunuhnya, karena baru saja sistem mengeluarkan perintah untuk membunuh Tae-sik. Dia pun kini memiliki alasan untuk membunuhnya. Dengan ancang-ancang Jinwo menaikkan kecepatannya dan langsung menyerang Tae-sik. Dan terkena belati milik Jinwo, membuat efek racun pada Tae-sik. Tae-sik menggunakan skill menghilangnya dan tekniknya membuatnya menghilangkan hawa keberadaannya. Dia pun menyerang Jinwo hingga bertekuk lutut. Namun Jinwo dengan sistem pemulihannya dapat pulih dengan cepat, dan salah satu emosi Jinwo hilang yang membuatnya tidak perlu marah saat melawan Tae-sik. Tae-sik mengira kalau Jinwo sudah pernah membunuh manusia sebelumnya. Tae-sik lalu menghilang kembali, namun serangannya berhasil ditahan oleh Jinwo. Jinwo pun lalu menggunakan skill hawa membunuhnya dan membuat Tae-sik masuk ke sebuah domain yang gelap. Tiba-tiba belati milik Jinwo menusuk Tae-sik hingga racunnya menyebar dengan cepat dan di dalam kegelapan itu terdapat Jinwo yang menatapnya. Dia pun berhasil tewas. Jinwo mendapat skill baru. Johe dan Chiul berterima kasih kepada Jinwo. Jinwo menyuruh mereka berdua untuk kembali dan dia akan menyerang bos yang ada di dalam sendirian. Setelah selesai, Chiul mendengar kalau Tae-sik adalah pembunuh. Dia pun bertemu dengan Jinwo dan bertanya siapa yang membunuh bawahannya. Jinwo awalnya ingin membongkar semuanya, namun Chiul menyela dan mengaku kalau dia adalah pembunuhnya, dibantu dengan Johe. Dan malamnya, Johe bersama dengan Jinwo. Johe memperlihatkan item yang waktu itu dibuat sebagai janji antara Jinwo dan Johe. Mereka berdua berjalan bersama di dalam pembicaraan. Johe tidak pernah mengikuti penyerangan rank C, B, atau A, dan selalu ikut di rank D dan E karena dia adalah penakut. Serta karena itu juga dia bertemu dengan Sun Jinwo. Dia pun mengembalikan kristal yang saat itu Jinwo titipkan. Lalu dia akan berhenti menjadi hunter dan kembali ke rumah orang tuanya. Tidak lupa juga dia menyuruh Jinwo untuk mampir jika ada waktu. Sedikit flashback yang dimana setelah kejadian penyerangan tadi, Wo Jinchul tak menyangka kalau seorang rank E akan membunuh hunter rank B. Wo Jinchul memberi peringatan kepada Jinwo kalau seorang hunter rank S yaitu Huang Donso yang tidak lain adalah adik dari Huang Donsuk sedang mengincar Jinwo dan Jinho. Jinchul juga menyarankan untuk membawa keluarga Jinwo pergi ke luar negeri dan itulah salah satu alasan Jinwo harus segera bertambah kuat.
Paginya Jinwo dan Jinho akhirnya melakukan penyerangan. Jinwo terkejut dengan orang-orang yang direkrut oleh Jinho. Mereka adalah orang-orang yang terluka, bahkan seorang pemabuk dan juga seorang gadis SMA. Dia ini adalah teman dari Jin Ah, cuman ya sepertinya mereka belum saling bertemu secara langsung. Mereka dibayar dengan harga 3 juta untuk setiap penyerangan, namun dengan syarat, jika syarat itu terlanggar, mereka akan membayarnya 10 kali lipat. Jinwo pun mengambil batu skill yang dia dapat setelah mengalahkan Kang Taeshi. Batu skill pun dihancurkan dan dia mendapat skill baru semacam kamuflase. Jinho sudah siap dengan armornya, namun dengan sentuhan ringan dari Jinwo membuat dia terjatuh dan tak bisa bangun lagi. Jinwo menyuruh Jinho untuk melepas semua armornya, namun Jinho masih memakai helm untuk berjaga-jaga. Mereka berdua pun masuk ke dungeon. Orang-orang yang menunggu di luar meragukan mereka karena mereka hunter rank E dan rank D. Sudah sekitar 1 jam, Jinho keluar dari gate. Mereka menyangka kalau itu gagal. Jinho keluar dan gate tertutup menandakan penyerangan selesai. Mereka yang melihat itu terkejut. Jinho menanyakan dungeon selanjutnya. Dan untuk sekarang mereka akan melakukan 3 kali masuk dungeon. Song Yi benar-benar terkejut melihat mereka yang bisa menyelesaikan penyerangan. Di dalam dungeon diperlihatkan pertarungan singkat Jinwo melawan Goblin. Dan terlihat juga kalau Jinwo menggunakan skill kamuflasenya. Dia pun mendapat skill kecepatan menjadi level 2. Dan mendapatkan skill baru untuk serangan dagger dan serangan fatal. Dia pun beristirahat sambil menunggu Jinho mengumpulkan item. Sebuah notifikasi baru muncul yang bertuliskan level pemain sudah cukup. Dan selanjutnya muncul notifikasi pemberitahuan tentang perubahan job. Sementara itu di Guild Harimau Putih, seseorang melapor kepada ketua bernama An. Dia melaporkan tentang gate rank yang dilakukan oleh perusahaan Yojin. Saat melihat nama Jinwo, dia mengingat kalau Jinwo korban yang selamat dari dungeon ganda. Ketua An pun mempunyai firasat yang membuatnya tertarik dengan Sun Jinwo. Dan saat datang ke lokasi, Ketua An terkejut melihat para hunter yang bersantai seakan sedang piknik. Dia pun didatangi oleh Song Yi dan ditanya mengenai tujuan mereka. Ketua An menduga kalau Jinwo melakukan raid sendirian dan dia pun pergi. Di pembicaraan, Jinwo menanyakan mengenai dungeon selanjutnya. Karena dia ada urusan ke suatu tempat, jadi ada kemungkinan kalau penyerangan selanjutnya diliburkan. Terlihat sebuah kobaran api dan semut raksasa yang berhadapan dengan seorang hunter, dan muncul wanita dari belakang semut raksasa tersebut. Ternyata itu adalah mimpi Choi Jong-in. Dia sepertinya trauma dengan penyerangan di Pulau Jeju, serta terlihat kalau penyerangan ke pulau tersebut akan terulang kembali. Jinwo diantar pulang, namun dia dihadang oleh Ketua An dan bawahannya. Ketua An mengobrol dengan Jinwo dan membicarakan kalau dia ingin merekrut dirinya dengan bayaran yang tinggi. Jinwo dengan entengnya menanyakan harga gedung Harimau Putih. Ketua An menjawab kalau sekiranya sekitar 50 miliar. Dan dia terkejut saat mendengar kalau Jinwo dibayar 30 miliar untuk memiliki sebuah gedung. Jinwo lalu pergi dan sebelum pergi dia bertanya dari mana Ketua An mendapatkan informasi dirinya. Jinwo menggunakan skill kamuflasenya dan membuat goresan kecil kepada Ketua An. Jinwo lalu menawarkan 3 gate untuk Ketua An seharga 300 juta untuk 1 gate. Ketua An meminta menurunkan harganya karena kristal mana saja seharga 200 juta. Jinwo setuju dengan itu dan mereka membeli 3 gate dengan harga 600 juta. Sebelum pergi, Jinwo menyuruh Ketua An menutup mata dan dia memberikan ramuan penyembuhan. Paginya Jinwo bersiap ke suatu tempat dan dia mendapat telepon kalau uang hasil menjual gate berhasil masuk ke rekening Jinho. Di Guild Harimau Putih, Ketua An merasa tertipu dengan yang dilakukan Jinwo, namun sebagai gantinya dia mendapatkan nomor hunter Sung Jinwo. Sementara itu Sung Jinwo pergi ke suatu tempat yang jauh dengan mobilnya untuk melakukan perubahan job. Jinwo sampai ke suatu tempat yang jauh dari pemukiman. Berbeda dengan dungeon yang lain di mana biasanya dia memerlukan kunci, kali ini dia diberi pilihan. Satu hal yang dia lupakan adalah belum menyelesaikan misi hariannya. Jinho menyusuri dungeon yang kelihatan normal dan dia tidak bisa menggunakan ramuan pemulihan dan harus menyelesaikan misi untuk dapat keluar dari dungeon tersebut. Terdengar ada yang datang. Monster tipe Kenek pun muncul. Jinwo mengeluarkan belatinya dan pertarungan pun dimulai. Karena serangan dagger tidak mempan, karena armor dari Kenek yang keras, dia pun menggunakan skill serangan fatal dengan tangan kosong dan berhasil menghancurkan monster tersebut. Dilanjut beberapa monster Kenek lain muncul. Terlihat kalau Jinwo mengalahkan beberapa monster dan yang membuatnya repot adalah monster dengan tipe penyihir. Choi Jong-in terlihat mengenakan perlengkapannya dan akan pergi ke suatu tempat bersama Chae-in dan hunter lain. Jinwo berhasil mengalahkan mereka semua. Monster yang dikalahkan pun terlihat mengeluarkan beberapa item berupa armor. Jinwo mencoba memakainya. Armor yang dia kenakan tidak terlihat dan bahkan tidak mengganggu gerakannya sama sekali. Dia pun lanjut ke stage selanjutnya setelah beristirahat. Dia sampai ke pintu besar. Jinwo masuk ke dalam dan merasakan aura yang sama dengan dungeon ganda yang pernah ia temui. Seorang Kenek berwarna merah muncul di depannya. Dia adalah Kenek Commander bernama Igris. Pertarungan pun dimulai. Igris dengan sekali serang membuat area sekitarnya hancur.
Igris mendominasi pertarungan. Jinwo mencoba menyerangnya, namun dengan daggernya serangan yang dilancarkan benar-benar tidak ada goresan. Dia pun mencoba dengan tangan kosong. Igris lalu mulai menancapkan pedangnya dan membuang semua perlengkapan miliknya seakan dia akan bertarung dengan tangan kosong juga. Ketua Go yang bersama dengan Jinchul mendapatkan telepon dari Choi Jong-in yang akan segera pergi melihat Pulau Jeju. Kembali ke Jinwo tanpa aba-aba, Igris langsung melancarkan serangannya dan memukul Jinwo berkali-kali hingga melukainya. Jinwo menggunakan kecepatannya, namun Igris bisa mengimbangi kecepatan itu. Bahkan Jinwo sendiri tidak bisa mengejarnya. Pertarungan Jinwo dan Igris yang begitu epik pun terjadi. Jinwo yang melancarkan beberapa serangan berhasil dibalikan dan membuatnya terlempar ke singgasana yang kosong. Igris yang merasa semuanya sudah berakhir mengambil pedangnya dan berniat menghabisi Jinwo, namun tebasannya berhasil ditahan. Dan Jinwo menusukkan belatinya ke mata Igris lalu mendorongnya ke dinding sambil menusukkan belatinya beberapa kali ke dalam armor Igris. Igris pun berhasil dikalahkan, namun terlihat kalau semua itu hanya kebetulan. Yang terjadi sebenarnya, Jinwo masih jauh di bawah Igris. Dia pun mendapat 4 hadiah secara langsung berupa helm yang sama dengan Igris, batu skill baru, dan batu untuk keluar dari dungeon. Jinwo merasa kalau ini semua belum selesai, dan benar saja sistem memberinya misi bertahan selama mungkin dengan waktu yang ditentukan. Gate terlihat bermunculan dan keluar beberapa kenek dari dalam. Jinwo mencoba mengalahkan mereka, namun jumlahnya benar-benar tidak ada habisnya. Jinwo menggunakan skill kamuflasenya dan terlihat kalau dia benar-benar sekarat. Seorang penyihir lalu menggunakan sihirnya dan menemukan Jinwo. Jinwo pun kembali bertarung dengan skill yang dia punya, salah satunya hawa pembunuh. Saat akan mencoba keluar dari sana, salah satu kenek dengan senjata palu menyerangnya dan membuat batunya menghilang. Jinwo benar-benar kewalahan menghadapi tantangannya, namun dia tidak bisa menyerah karena dia tahu rasanya menjadi yang terburuk. Matanya yang mulai berkunang-kunang mendengar suara partinya yang dulu. Dia melihat ilusi Kim, Chiul, dan juga Johe, serta dirinya di masa lalu yang menyuruhnya untuk menyerah karena memang dia adalah hunter rank E. Ilusi Jinwo di masa lalu benar-benar membuat dirinya yang sekarang merasa kacau. Dia yang dalam keadaan sekarat melihat misi hariannya berakhir dan masuk ke zona penalti. Ilusi Jinwo berbicara kalau sistem masih menginginkannya. Saat akan terkena serangan, Jinwo masuk ke zona penalti yang sama. Karena keberuntungannya, dia memulihkan kelelahannya namun tidak bisa memulihkan darahnya yang sekarat. Kelabang raksasa pun mulai bermunculan dan Jinwo dengan semangat menyerang mereka. Jin A melihat kalau kakaknya masih belum pulang padahal hari ini ada pertemuan wali murid di sekolahnya. Jinwo di zona penalti berhasil mengalahkan mereka semua dan naik level membuat dirinya pulih. Dia pun melakukan persiapan dengan membeli senjata dagger baru yang berguna untuk tipe monster armor. Dan menghancurkan batu skill dari Igris yang memberinya skill tangan penguasa yang dapat menyentuh objek dari jauh. Serta tidak menggunakan mana sama sekali. Dia pun kembali ke pertarungan berpindah ke Choi Jong-in dan timnya. Mereka melihat keadaan Pulau Jeju. Jinwo dengan dagger barunya benar-benar mendominasi pertarungan. Namun ada hal yang membuatnya aneh, yaitu dengan penyihir yang diam saja dan para kenek yang tidak membuatnya naik level. Dia pun tersadar kalau penyihir itu adalah inti dari semuanya. Dia pun menyerang penyihir tersebut dan benar saja beberapa kenek langsung menghilang dan dia bisa naik level. Tersisa 4 penyihir yang harus dia kalahkan. Jinwo menyerang semua kenek dan menggunakan skill barunya untuk menarik satu penyihir dan membunuhnya. Tersisa 3 lagi, mereka menyatu dan mengeluarkan golem. Namun itu tidak mempan kepada Jinwo dan 3 penyihir itu berhasil dikalahkan beserta golem raksasanya. Dia pun mendapatkan notifikasi kalau pertarungannya telah selesai. Perubahan job pun terjadi. Sebuah notifikasi membuat Jinwo terdiam karena bertuliskan kalau dia bisa memanggil tentara bayangan atau Shadow Army. Dan job barunya adalah Necromancer, yang dimana dia bisa memanggil para undead. Namun Jinwo tipe seorang petarung jarak dekat dan tidak cocok dengan jobnya. Dia mencoba menolaknya, namun malah kembali ke opsi awal. Dia pun memikirkan bagian terbaiknya, dan Necromancer tidak harus berada di belakang. Dia bisa bertarung bersama dengan pasukannya. Dengan senang hati dia menerima job tersebut. Ketua Go mendapat laporan kalau Choi Jong-in berhasil masuk ke Pulau Jeju. Jinwo tiba-tiba diselimuti oleh aura kegelapan yang kuat dan bermunculan notifikasi pada sistemnya. Dia pun mendapat job barunya dan disebut sebagai Shadow Monarch. Dia pun mendapat hal-hal baru seperti bisa merasakan aura dari mereka yang sudah mati. Dan sistem menyuruhnya untuk memasukkan perintah untuk membangkitkan Shadow Army. Dan dia menyebutkan Arise. Pasukan bayangannya pun muncul dari para kenek yang dikalahkan. Dia pun bisa menyimpannya dan Shadow Army-nya menggunakan mana Jinwo untuk bertahan selama pertarungan. Dia pun kepikiran untuk mengistak Igris. Dia pun mencoba memanggilnya namun gagal. Kesempatan 3 kalinya tersisa 1 kali lagi dan Jinwo berbicara kenapa seorang kesatria harus menjaga kursi yang kosong dan membiarkan pedangnya tumpul di dalam kegelapan. Daripada harus menunggu kursi, lebih baik dia melayani Jinwo sebagai tuan barunya.
dan kesempatan terakhir memanggil Igris yang akhirnya berhasil. Igris pun berjalan dan berlutut di hadapan Jino sebagai tuan barunya. Cerita ditutup dengan Choi Jong-in yang terkejut saat melihat semut di Pulau Jeju yang mulai berevolusi. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Mimin bakal lanjutin lagi di season keduanya. Dan alur cerita bagian 1 dan 2 kemungkinan bakalan Mimin satukan jadi satu video. Jangan lupa sekali lagi untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah sini. Karena seperti biasa target kita adalah 100 subscriber. Dan buat kalian yang mau request anime lainnya bisa komen di kolom komentar cuy. Mohon maaf bila kata-kata Mimin masih ada yang kurang. Masih tetap bersama Mimin di channel Alur Anime. Sampai jumpa di next konten menarik lainnya. Selamat menjalankan aktivitas dan sayonara minasang, ganbatte kudasai.